nggak ada yang gabung. Direkam. Assalamualaikum. Ini sudah jam 10.30, tapi kelas 8D belum ada yang gabung. Padahal sekarang sudah waktunya untuk pelajaran fikih. Apa yang terjadi ini? Sudah jam 10:31. Di grup juga tidak ada yang merespon chat saya. Apakah bukan pelajarannya ya? Jangan-jangan. Oh ada. Alhamdulillah. Ngomong sendiri. Alhamdulillah. Tapi mana kok tidak mau? Ada tadi Dewi masuk, tapi tidak ini kabur lagi. Alhamdulillah. Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Dewi, walaupun hanya kamu yang bergabung, tetap Ibu terangkan, jangan khawatir ya. Karena sudah mulai dan Ibu tidak bisa menunda karena sudah Ibu programkan ya. Ibu tetap akan eh, mengajar semangat ya. Nih, gitu dong. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak seperti biasa nanti di apa namanya di gitu dong. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak seperti biasa nanti di apa namanya di jam-jam akhir kalian akan ada sesi foto. Jadi siap-siap memakai seragam ya. Kalau sekarang tidak menampilkan kamera kalian boleh-boleh saja, tapi ibu jangan ditinggal tidur ya. Harus didengarkan ya. Dan sebenarnya ibu berharap kalian membaca materinya terlebih dahulu sehingga kalau ibu menerangkan kalian itu sudah ada modal ya, di otak kalian sudah ada modal. Baik, semuanya sudah siap dengan LKS di sampingnya atau buku pelajaran? Siap. Alhamdulillah, Raka sudah siap ya. Ya. Kalau di LKS silakan dibuka halaman 21 yaitu bab 2, bab haji dan umroh. Nah, kita sudah membahas kemarin bab 1 sedekah hibah dan hadiah walaupun lebih dari separuh yang remet ya. Masya Allah padahal apa tuh namanya? Soalnya udah gampang banget, dalilnya sedikit gitu kan ya, tapi seperti apa ya, yang ini hanya nggak sampai separuh, yang nilainya di bawah kakak, yang di atas KKM tidak sampai separuh. Karena bab haji ini agak susah, Nana, lebih susah daripada yang lain ya. Maka ibu minta kalian konsentrasi dan rajin untuk membaca materi. Ibu sarankan juga kalian kalau ada pulsa mulai sekarang jangan bukan pulsa ya, ada kuota maksudnya ya, jangan nonton video-video yang lain. Tontonlah video-video yang berhubungan dengan haji dan umroh. Nah, itu lebih lebih membantu. Kenapa? Karena kalau haji dan umroh kalian itu hanya mendengarkan, tidak mau baca, tidak mau nonton. Nah, repot nanti, tidak tergambar. Kenapa? Karena walaupun materinya kalian sering sering dengar, kalian belum mengerjakannya. Mungkin dari kalian sudah ada yang umroh tetapi belum haji, ya kan? Nah, kalau yang sudah umroh kemungkinan adalah bayangan-bayangan tentang bagaimana ibadah haji itu. Nah, Ibu Nana mau mulai dari pengertian definisi. Ya, tunggu dulu deh, Ibu ambil charger takutnya habis ininya. Gue coba sendiri, Cuk. Tunggu ya anak ya. Tadi ibu ragu-ragu mau dicas apa enggak gitu. Soalnya takut mati di tengah jalan.
Sabar ya anak ya, tunggu dulu. Ya, Ibu lanjutkan ya. Ibu mulai dari definisi ya. Jadi definisi atau pengertian haji itu anak-anak itu bahasa Arab itu artinya menyengaja, sengaja. Ya, dikatakan sengaja karena ibadah ini membutuhkan waktu yang agak lama dan pengerjaannya itu di daerah tertentu. Ya, makanya harus sengaja, harus benar-benar disengaja. Ya, jadi tidak ada haji yang tiba-tiba haji gitu, nggak ada. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini perlu persiapan yang matang. Ya. Nah, haji ini merupakan apa? Rukun Islam yang kelima. Nah, tetapi berbeda dengan rukun Islam yang lain, ya untuk haji ini Allah memberikan apa namanya? Memberikan space, memberikan apa ya? Dispensasi. Kenapa? Karena berhubungan dengan uang, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan tempat, gitu kan ya. Di halaman 22 di LKS kalau kalian lihat ya, di situ ada Quran surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu wajib bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Bagi yang mampu saja. Nah, artinya kalau nggak mampu, nggak wajib. Ya, tapi kalau nabung, nabung boleh. Kalau ada yang mau ditabung, tabung boleh. Tapi kalau sampai ngutang, nggak harus ngutang, nggak boleh ngutang. Buat haji nggak usah ngutang. Ya, jadi untuk ibadah haji wajib tapi bagi yang mampu. Nah, nanti mampunya, kategori mampunya itu ada ukurannya. Nah, kenapa ada ukurannya? Karena jangan sampai ditanyakan, kamu kenapa nggak haji? Nggak mampu gitu. Kamu kenapa nggak haji? Nggak mampu gitu. Nggak mampu semuanya. Nggak boleh. Ya. Kata Nabi, kalau kamu punya kemampuan tapi kamu tidak haji, terus kamu meninggal, kamu tinggal pilih. Atik mau nanya. Ya, ini yang ngangkat tangan Atik apa Kaisan? Ya. Enggak mau nanya, kirain mau nanya. Soalnya yang ada notifikasi angkat tangan di sini Ati kalau nggak salah ya. Kalau mau nanya boleh ya. Ati mau nanya nggak? Ati Mufida? Apakah Isan yang mau ngangkat tangan? Ini Ati kalau nggak salah. Oke ya. Atik Oh, itu buat Atik. Ati ya, ya udah deh, nggak apa-apa. Ati nggak mau tanya kan? Ibu lanjutkan ya. Jadi anak-anak kalau kalau kamu, kata Nabi, punya kemampuan untuk haji, tapi kamu tidak melaksanakannya, terus meninggal, kamu tinggal pilih. Mau apa tuh namanya? Mau matinya dianggap Yahudi, Nasrani, apa Majusi. Tinggal pilih di antara itu. Artinya bukan mati dalam keadaan Islam. Suruh pilih Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini tiga-tiganya masuk neraka, Nana. Ya, ya. Tiga-tiganya ini bukan orang yang masuk surga. Nah, itu makanya apa namanya? Ada kriterianya nanti yang diukur, yang dianggap mampu itu bagaimana. Nah, dalam bab haji ini disebut dengan syarat wajib haji. Ya, syarat wajib haji itu siapa sih yang wajib melaksanakan ibadah haji? Gitu. Itu namanya syarat wajib haji. Apa syaratnya? Yang pertama nih, Islam. Itu saja. Kalau kita Islam berarti Islam semuanya ya, Islam semuanya kita. Memenuhi syarat artinya di kriteria pertama memenuhi syarat. Yang kedua balik. Insya Allah kalian sudah balik semuanya. Apa ada nih kelas 8D yang belum balik? Artinya Nana, kalau ada mesti SD belum balik, misalnya kelas 3,
sama orang tuanya udah dibawa untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti ketika sudah balik dia masih ada kewajiban lagi untuk haji. Ya. Bu, berarti waktu kecilnya itu dianggap apa? Itu Pak, kalau ada pahala, pahalanya dikasihkan ke orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah mendidik anaknya untuk melaksanakan ibadah, gitu. Jadi ketika sudah dia balik, masih tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Sama juga dengan umroh, ya. Misalnya ada yang umroh, padahal dia belum balik, nanti ketika sudah balik dia masih harus umroh lagi, ya umroh yang wajib, ya. Kemudian berakal sehat. Berakal sehat itu artinya nggak gila. Ya nggak gila. Gila mah bertingkat-tingkat ya. Ada yang gila dari kecil gila, ada yang umur berapa gila. Tapi asal gila, dia sudah tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Misalnya dari kecil sampai ke SMP, SMP lulus SMP, dia bisa belajar, biasa sekolah, artinya normal-normal saja. Tapi ketika SMA pacaran, misalnya putus, terus jadi apa namanya ya, stres, gila gitu kan ya, jalan-jalan di jalan nggak pakai baju segala macam, dia tidak punya kewajiban untuk haji sudah, gila ya. Kemudian merdeka. Nah, kalau kita mah merdeka semua, ini zaman Nabi dulu kan ada budak anak-anak. Kalau budak nggak wajib, ya. Kalau budak nggak wajib. Nah, kalau kita mah merdeka semua, Bu itu pembantu, pembantu mah bukan budak, pembantu mah bekerja, pekerjaannya sebagai asisten gitu. Tapi bukan budak, budak lain. Kalau budak dimiliki, ya budak dimiliki. Kemudian yang kelima adalah istitoah. Istitoah artinya mampu. Istitoah itu bahasa Arab artinya mampu atau bisa. Nah, mampu di sini meliputi apa saja? Yang pertama adalah punya ongkos. Kenapa? Karena pelaksanakan ibadah haji itu bukan di tempat kediaman kita sendiri, kan? Harus di Mekah. Harus di Mekah. Tidak bisa haji di misalnya di Sulawesi. Dulu anak-anak zaman-zaman kamu belum lahir, itu ada umat Islam ya, aliran sesat ya. Itu melaksanakan haji itu di Sulawesi. Di pegunungan apa gitu katanya. Dia dapat ilham dari malaikat apa katanya. Boleh haji di situ. Nggak bisa ya, nggak bisa. Nggak sah nanti. Nah, ongkos Bu, ongkosnya berapa? Nah, kalau di Indonesia, haji itu dikoordinir atau diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama. Jadi, kalau kalian mau naik haji, kalian bawa duit ke bank syariah. Ya, bank yang ada syariah-syariahnya itu, terus datang ke apa ya, customer service namanya CS gitu, CS-nya, terus minta saya mau bikin rekening haji. Ya, rekening haji, store di situ. Misalnya mau nyimpen berapa. Nah, kalau sudah sampai 25 juta, kalian akan dikasih kertas-kertas gitulah pokoknya, disuruh bawa ke Kemenak, ke Kementerian Agama. Kalau di Muncul berarti dibawa ke Jakarta Timur gitu. Tergantung lokasi kamu rumahnya di mana. Nah, dibawa ke Kementerian Agama Jakarta Timur. Sampai di sana difoto, dikasih kertas, suruh ngapa-ngapain, tanda tangan segala macam. Akhirnya dapat nomor porsi namanya, ya. Nomor porsi apa, Bu? Untuk keberangkatan. Memangnya kenapa, Bu? Karena yang mau naik haji banyak. Sementara kuota dari Arab Saudi itu sedikit. Kenapa seperti itu, Bu? Karena kapasitas dari Masjidil Haram, kapasitas dari Arafah, kapasitas dari Mina, baik masjidnya maupun perhotelannya, itu anak-anak ada batasnya. Jadi apa tuh namanya, bagian hajinya lah, pokoknya Kementerian Haji dan Umrohnya Arab Saudi itu menentukan visa untuk orang Indonesia mau naik haji tahun ini adalah sekian juta, misalnya sekian ratus ribu bolehnya. Dari negara ini sekian ratus, dari sekian ini sekian. Indonesia walaupun sudah dikasih kuota paling banyak, tapi karena negaranya mayoritas Muslim dan banyak yang mau naik haji anak-anak, itu ngantri. Ya, zaman ibu dulu ngantrinya 6 tahun. Kalau zaman ibunya ibu itu gak ngantri tapi rebutan.
Begitu dibuka pendaftaran rebutan, ada yang nggak kebagian, nanti waiting list namanya, daftar tunggu ya. Kalau zaman sekarang daftar, tapi bisa 17 tahun nunggunya. Tergantung di daerah itu banyak apa enggak yang daftar. Ya. Maka dari itu, Ibu sarankan kalau kalian nanti selesai belajar ini, coba deh kamu tanya-tanya ke mama sama papa ya. Mah, ada duit gak 25 juta gitu. Ngapain gitu kan ya. Kata Burung Zil, daftar haji. Soalnya kalau daftar dari sekarang, ngantrinya lama. Ya, tahun 90 berapa tuh ya, sebelum tahun 2000 itu anak-anak. Eh, 2000 berapa? Waktu 2017 apa nggak salah, 2018-an itu ngantrinya itu 13 tahun. Selang berapa bulan itu ngantrinya 17 tahun. Nah, karena kita tahun kemarin nggak ngirim jamaah haji, kemungkinan sudah 20 tahun kalau di Jakarta antriannya. Kalau kalian sekarang umur 14 tahun sudah punya nomor porsi, umur berapa? Umur 34 baru bisa naik haji. Ya. Nah, tapi kalau kamu sama Allah dikasih rezeki yang lebih banyak anak-anak, jangan ikut yang ONH reguler. Ikut yang haji plus. Emang mahal, tapi tidak pakai ngantri. Nah, aduh Bu, sayang Bu, kan itu ratusan juta Bu. Iya, tapi jangan khawatir ya, karena semua yang dikeluarkan untuk beribadah itu anak-anak sama Allah diganti semuanya. Diganti Bu, diganti. Diganti. Dan kalian tidak percaya kalau diganti kalau belum membuktikannya. Tapi kalau sudah membuktikan itu uang sama Allah dikasih jalan yang lain buat diganti. Ya. Haji dan umroh itu diganti sama Allah. Walaupun ikut yang plus diganti, iya diganti, boleh jadi lebih banyak dari itu. Jangan khawatir dan jangan pelit, ya. Jadi kalau antriannya banyak, kalian dikasih duit lebih banyak sama Allah, kamu ikut yang plus. Kalau plus anak-anak itu enak, ya, enak. Enak banget ya, hotelnya dekat. Kalau yang lain jalan kaki, itu jalan kaki langsung ke masjid, makanannya enak. Kemudian di mana di Mina itu tendanya dekat dengan tempat melontar jumrohnya. Di Arafah kalau yang lain pakai kipas angin yang AC-nya pakai air gitu, yang itu AC-nya enak. Yang lain pakai tikar itu pokoknya sesuai lah dengan uangnya, ya. Dan jangan pelit supaya apa? Supaya gak ngantri anak-anak berebut, berebut kesempatan. Mengapa? Karena kalau berhaji di waktu muda itu lebih enak. Nanti kalau sudah Ibu jelaskan tentang tentang yang dikerjakan ini, baru kebayang, ya. Kalau kamu ngantri berapa tahun lagi, misalnya punya duitnya, aduh, keburu tua, ikan. Iya kalau sehat walafiat. Karena jalannya itu kalau tendanya orang Indonesia dapat yang jauh, misalnya mau melontar, itu anak 4 kilo. Kalau PP berarti 8 kilo. Nggak ada ojek, ya, nggak ada angkot, jalan kaki. Nah, kalau masih muda, wes, alhamdulillah enak, semangat, ya. Nah, paling ngantuk-ngantuk doang. Tapi kalau kaki kuat, ini seperti itu. Jadi harus kalau punya duit banyak langsung, jangan pelit, ikut ONH plus, ya. Itu masalah ongkos, ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau ONH reguler itu ke Kemenak, ya, itu 25 juta, kamu sudah dapat nomor porsi. Tapi kalau plus, silahkan kalian cari travel, di situ ada kelas-kelasnya, mau bintang berapa, ikut aja lah. Kalau ada duit langsung daftar, langsung berangkat, ya. Bu, ada plus Bu, tapi ngantri juga. Itu berarti plus yang lebih murah. Ibu sarankan kamu yang sesuai lah dengan ini kamu. Enak anak-anak ya. Kemudian anak-anak, ada sekarang fasilitas ini Ibu terangkan ke kamu supaya kamu tidak terjebak dalam kemajuan. Kalau zaman sekarang yang disebut kemajuan, tapi Ibu tidak sarankan. Ya, yaitu orang tidak punya uang sebenarnya. Ya, tadi kan kalau mau naik haji 25 juta. Nah, ini orang misalnya saya ditawar-tawarin nih, tawar-tawarkan, Anda mau naik haji gitu, cukup uang 5 juta, nanti 20 jutanya dihutangin. Nah, itu jangan.
Jangan tergiur sama itu. Kenapa? Karena Allah sudah pasti tadi. Manistato'a ilaihi sabila. Ini haji wajibnya buat yang wajib. Buat yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Yang wajib yang mampu. Kalau ngutang itu belum mampu. Memangnya kenapa, Bu? Takutnya kamu sudah ngantri lama, 20 tahun hutangnya belum lunas, kamu sudah dipanggil harus pelunas. Oh, ada duit. Ya, kamu hanya manjang-manjangin orang ngantri aja. Ya, seperti itu. Ibu tidak menganjurkan. Kecuali kamu ada bayangan, oh iya saya tanggal segini ada duit, jadi saya bisa bayar ini. Nah, itu tidak masalah. Ya, tapi kalau sekiranya belum ada bayangan, jangan. Berarti kamu belum mampu. Sudahlah, nanti tinggal berdoa aja ke Allah. Nah, urusan berdoa itu anak-anak, itu harus dimulai dari sekarang. Dari sekarang kalian itu sudah mulai berdoa, ya Allah, saya undang untuk haji dan umroh. Kenapa Bu dibilang kata undang? Karena undangan anak-anak. Ya, kamu waktu TK atau waktu SD pernah manasik kan? Pada waktu itu kamu kan diajarin talbiyah kan? Masih ingat gak talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Yang begitu? Itu kalau diartikan anak-anak, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu gitu. Jadi haji itu dipanggil sebenarnya, diundang sama Allah. Nah, ketika orang itu bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik itu sebenarnya ada malaikat yang menjawab. Kalau yang hajinya mabrur itu sama Allah, sama malaikat itu dia jawab, oke, iya kamu memang diundang. Kalau bahasa Indonesianya nih, bahasa gampangnya. Tetapi kalau yang tidak diundang, yang misalnya uangnya dari uang haram gitu kan ya, cara-caranya nggak benar, pokoknya yang tidak diundang, pokoknya yang tidak diterima lah sama Allah, kata malaikat itu sebenarnya enggak kamu bukan yang diundang. Sebenarnya ada jawaban, tapi orang tidak merasa. Tapi orang tidak merasa. Ketahuannya dari mana, Bu? Ketahuannya itu nanti kalau udah selesai ibadah haji, maka hanya ada dua status. Statusnya itu kalau nggak mabrur, namanya mardut. Mabrur itu yang diterima, mardut itu yang ditolak. Makanya itu kalau orang naik haji, pulang haji itu semoga menjadi haji yang mabrur doanya. Kenapa? Karena ada kemungkinan ditolak. Nah, nih, Ibu kasih contoh bukti nyata bahwa haji adalah undangan. Ada banyak sekali orang yang punya duit, tetapi hatinya tidak tergerak untuk naik haji. Jadi dia nggak daftar, nggak tertarik gitu. Nggak tertarik. Padahal kalau mau 25 juta didaftarin untuk haji ada, dan dia setelah daftar haji 25 di store dia bisa makan. Berarti ada kan, mampu kan? Tapi tidak tergerak hatinya. Kenapa? Gak diundang sama Allah. Ya. Ada juga yang ingin hatinya, duitnya belum ada. Belum diundang namanya sama Allah. Ya, ada duitnya. Makanya kamu itu kuatkan tekadnya, berdoa ke Allah, ya Allah, undang saya untuk haji dan umroh sering-sering. Kenapa, Bu, sering-sering? Wow, Ibu pernah ketemu dengan orang yang haji 25 kali. Dan itu tidak bayar semuanya karena jadi mutawif. Itu kan rezeki. Haji 25 kali, tidak bayar. Dia malah dibayarin karena membimbing jamaah. Nah, itu kan rezeki dari Allah. Ya, kalau undangan itu namanya free pass, nggak bayar. Ya. Nah, contoh lagi, ya, Ibu kemarin pulang kampung, main ke tantenya Bu Rumzil, cerita-cerita. Ternyata pembantunya diajak haji sama anaknya. Ya, jadi tantenya Bu Rumzil punya anak, berarti sepupunya Bu Rumzil kan. Sepupunya Bu Rumzil mau umroh nih ceritanya. Ya, dia daftar 2, maunya buat istrinya. Tapi ternyata istrinya enggak mau. Dia jauh enggak mau. Enggak mau karena anaknya masih kecil. Akhirnya buat pembantu ibunya. Nah, itu berarti yang diundang sama Allah adalah pembantunya tantenya Bu Rumzil. Emang yang diundang itu. Nah, banyak jalan caranya Allah untuk mendatangkan para undangannya ke tanah suci. Dibikin enggak mau no. Apa namanya, istri dari sepupunya Bu Rumzil. Makanya kalau sampai haji kalian itu kamu akan disebut
Duyufur Rahman katanya. Duyuf itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah doifun. Doifun itu artinya tamu. Ya, Ar-Rahman itu Allah yang Maha Pengasih. Jadi kita menjadi tamunya Allah. Nah, ini anak-anak kalau kalian itu apa tuh tatap muka, Ibu jelaskan detail nih cerita bagaimana kok jamaah haji disebut tamunya Allah. Ya, ini berawal dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi syariat haji ini dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi yang kita ikuti syariat hajinya itu adalah sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi tidak dari Nabi Muhammad. Sejak Nabi Ibrahim hajinya sudah seperti yang kita laksanakan. Ya, pada suatu ketika ya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, kamu naik ke gunung yang paling tinggi di Bakkah. Nah, Mekah itu disebut di Al-Quran sebagai Bakkah, negeri Bakkah gitu kan, ya suruh naik ke gunung, terus kamu seru. Ya, Nabi Ibrahim mungkin, aduh bagaimana, masa saya menyeru dari gunung, nggak ada speaker-speaker gitu, siapa yang dengar gitu kan ya. Nah, terus di ayatnya itu katanya Allah, nanti akan datang dari seluruh penjuru bumi. Tuh, kalau Allah nyuruh, efeknya Allah yang tanggung langsung. Biar kata naik ke gunung, tidak ada speaker, kata Allah nanti akan datang dari seluruh penjuru bumi. Benar banget. Dari Indonesia banyak yang datang. Dari Singapura ada, dari Australia ada, dari Eropa ada, dari Amerika ada. Semuanya dari penjuru bumi. Katanya Allah, ada yang datang jalan kaki. Ada yang artinya rumahnya dekat, ya. Yang dekat ada. Ada yang datang dengan unta yang kurus. Punya unta tapi kurus. Berarti ini ekonominya pas-pasan. Iya kan? Kalau unta gemuk kan punyanya orang kaya kan ya. Tapi kalau unta kurus ini berarti ekonomi pas-pasan. Artinya anak-anak, ini sudah kode dari Allah. Orang naik haji itu nggak harus kaya. Nggak harus kaya. Asalkan sungguh-sungguh bisa naik haji. Nah, ini udah kode. Dan benar terjadi zaman sekarang. Berarti diseru Bu, diundang sama Nabi, iya lewat Nabi Ibrahim, iya. Ya, kemudian di tafsirnya itu, di tafsir ayat ini nak ya, di kata-kata ahli tafsir, dulu zaman Nabi Ibrahim menyeru seperti itu, ruh-ruh yang ada, yang belum dilahirkan, yang masih berupa ruh, termasuk ruhnya kita, belum lahir kan zaman Nabi Ibrahim, itu menjawab, lebaik, lebaik gitu. Ya. Berapa kali dia menjawab, ya sekian kali juga dia akan datang untuk haji atau umroh. Ayo kalian jawab berapa kali? Ruh kamu jawab berapa kali ketika disuruh sama Nabi Ibrahim? Gak ada yang tahu kan? Berarti kalau 2 kali haji Bu, dia 2 kali jawab suruh Nabi Ibrahim. Iya, dulu ketika masih berupa ruh. Itu. Ya, itu kata ahli tafsir seperti itu. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Nanti Ibu ngomong-ngomong kalian dinian. Yuk, ada yang mau bertanya dulu? Ini 29, ada 7 orang nggak gabung anak. Ini Ibu rekam nanti kalau misalnya ada yang mau Ibu upload di YouTube, nanti Ibu kasih linknya ya buat yang tidak ikut. Nah, ini masih masalah ONH ya, ongkosnya. Nah, kemudian apalagi syarat kedua yang disebut yang termasuk dalam kategori istitoah, yang kedua adalah ada kendaraannya. Ada untanya, ada keledainya, ada mobilnya, ada pesawatnya, ada kapal lautnya. Ya. Kalau zamannya mbahnya Burumzil dulu masih naik kapal laut. Ya, katanya 3 bulan di laut itu berlayar untuk berangkat. Pulangnya 3 bulan juga. Kemudian di Mekahnya sekian bulan, berarti hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun itu melaksanakan ibadah haji. Makanya dibutuhkan bekal. Bekal yang banyak. Nah, kalau di Indonesia sekarang, haji reguler itu hanya 40 hari. Hanya 40 hari. Itu sama berangkat-berangkatnya. Kalau dikurangi 39 sebenarnya. Oi. Ibu. Iya. Saya mau nanya. Kan katanya kan perempuan kalau haji harus ada mahramnya, boleh nggak sendiri gitu, sendiri perempuan? Ya, belum, sabar. Belum. Ibu terangin aja dulu ya, mumpung ada yang mahram ya. Jadi kalau perempuan memang harus ada mahramnya.
Ya, kalau perempuan harus ada mahramnya. Mengapa? Karena perempuan itu kalau bepergian yang nginep 3 hari ukurannya ya. Zaman dulu itu ada kan perjalanan nih, kamu bayangkan. Kalau kamu pernah haji atau umroh, perjalanan dari ini ceritanya dari kota Nabi ya, dari Madinah dulu ya. Seandainya mau sampai pelaksanaan ibadah haji itu semuanya ada di Mekah, Nana, ada di Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah, kalau zaman dulu itu kan gurun pasir, belum ada tol, belum ada mobil, belum ada kereta cepat. Itu kan pakai keledai, pakai unta, pakai kuda kalau yang kaya. Nah, itu kan berombongan, berombongan. Tapi kalau berjalan sendiri-sendiri, ya, kemudian tidak ada mahramnya, ini kan beresiko kan malam-malam ada di tengah jalan anak-anak dan gurun. Ya, jadi misalnya ada perempuan, ya, wah dia tidak punya siapa mau haji, nggak bisa. Dulu ada sahabat Nabi itu, Nabi saya mau daftar perang katanya, masih muda nih ceritanya, daftar perang. Oke, kamu kan Nabi tahulah ya siapa-siapa. Kamu sudah diizinin, mungkin ini anak Nabi tahu bahwa ada orang tuanya gitu, anak pemuda ini. Terus ditanya, ada Nabi, orang tua saya mau naik haji. Tuh, kata Nabi, kamu lebih pantas mengantarkan orang tua kamu. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin ayahnya sudah meninggal. Kata Nabi, kamu jangan ikut perang. Kamu anterin aja orang tua kamu haji. Nah, ya, tuh. Jadi perempuan itu anak di dalam agama tidak boleh bepergian bersafar yang jauh tanpa mahram. Mahram itu siapa? Ayah, kalau kayak kamu. Saudara laki-laki yang bisa menjaga keamanan kamu. Om yang benar ya, bukan om, bukan. Om yang paman, yang saudaranya ibu atau saudaranya ayah. Tuh, kakek kalau ada. Itu mahram. Ya, harus Bu, harus. Ya. Ya, berarti Bu, kalau saya daftar nanti bagaimana Bu? Nanti kan kamu misalnya ya 13 tahun lagi kamu kan punya suami. Ya, suami kamu suruh daftar juga lah, bayar sendiri. Berangkat berdua. Bu, nanti nggak bareng Bu, kan antriannya beda. Kalau buat mahram bisa narik kamu. Jadi misalnya kamu daftar nih sekarang, berangkat 13 tahun lagi. Kamu nikah misalnya berapa tahun lagi, suami kamu daftar. Berarti kan antriannya jauh. Kamu bisa narik suami kamu, minta ke Kemenak. Saya sudah dipanggil untuk haji sekarang. Itu suami saya juga udah daftar. Dia akan menjadi mahram saya. Bisa tuh barengan. Karena memang disyaratkan mahram. Zaman dulu anak, ini tapi jangan ditiru ya. Zaman dulu itu kalau ada yang punya duitnya baru sudah tua gitu ya, suaminya udah meninggal, udah nggak ada nih, itu biar bisa naik haji, kawin lagi. Kawin dengan siapa? Dengan yang mau berangkat haji kadang-kadang. Sama ustadznya, jadi istri yang kedua, ketiga gitu. Tapi ya dikawin terus, bukan kawin kontrak habis haji terus cerai, enggak. Ya banyaknya seperti itu. Karena memang harus pakai mahram. Oke, Vira mengerti? Vira. Mengerti Bu. Ini Bu mau nanya lagi. Oke. Kan sekarang kan di Indonesia kan banyak banyak yang pergi haji tapi nggak pakai mahram. Mahramnya itu pembimbingnya itu boleh nggak Bu? Nah, itu sudah pemahaman modern ya. Yang dikatakan mahram itu yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kalau dia bergabung, misalnya nih ya, kan orang pergi haji itu dikelompok-kelompokin, dibikinin kelompok, siapa sama siapa. Misalnya ada tetangga, tapi tetangganya itu berangkat sama suaminya. Itu kadang-kadang saya titip ini saya, dia bisa bertanggung jawab, boleh. Ya, karena intinya hanya itu anak-anak. Mahram itu intinya itu. Nah, kenapa Nana? Karena di sana itu 40 hari. Ya, kalau makanya nanti Ibu terangkan ya. Dua kota ini, Mekah dan Madinah ini anak-anak sangat ajaib. Tidak boleh berkata-kata yang enggak karena langsung kling, langsung kejadian. Ya, sombong sedikit langsung sama Allah. Misalnya, bagaimana kalau dia tidak pergi tidak bersama dan dia kasar. Kalau dia ada mahram anak-anak, siapa yang mau nyari?
suaminya, suaminya pasti carilah. Ya, susah-susahnya ngurus ke ini kan tidak semuanya bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab pun, guru bahasa Arab, Bu Rumzil ngajar guru bahasa Arab, sampai ke sono itu kagak ngerti. Kenapa? Karena bahasa Arabnya bukan bahasa Arab yang resmi yang kayak kita belajar. Bahasa Arab sukia kata kita, pasaran. Harus didengerin dulu, gak ngerti. Ya. Masih untung kalau ada ketemu sama petugas haji Indonesia. Jadi bisa diuruskan. Ya. Kan ada anak orang dulu tahun berapa itu anak-anaknya, orang meninggal baru ketahuan itu setelah beberapa hari ternyata ada di gedung yang kosong. Kemungkinan dia munyer-munyer nyari apa? Nyari hotelnya nggak ketemu. Udah tua. Ya, ada juga orang yang pergi ke Arafah, dia Arafah itu berupa tenda-tenda, anak. Karena semuanya berupa tenda, dia pergi ke kamar mandi, ngantri, antriannya karena dia bersama mantunya sebenarnya, sama anaknya sendiri. Pergi hajinya itu sudah sama mahramnya. Ya, tapi anak-anak meninggal di Arafah itu ketika dia kena serangan jantung, kemungkinan dia bingung mencari tendanya yang mana karena begitu dia keluar dari kamar mandi, dari hammam, tidak mendapati mantunya, padahal mantunya ngantri juga di kamar mandi. Ya. Itu stresnya. Nah, yang seperti itu anak, belum lagi kalau sakit, belum seperti itu. Ya. Nah, itu makanya perempuan diperlukan mahram. Ya. Kalau benar-benar bertanggung jawab, mudah-mudahan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan. Makanya ibu bilang kamu sekarang harus nabung, berdoa dari sekarang supaya pergi hajinya masih muda, masih sehat walafiat. Ya, kalau misalnya nanti kamu sudah dipanggil belum, cari suami dulu, Vira. Ya, pergi sama suami itu lebih enak ya. Karena kalau jamaah haji Indonesia ada yang naik bis dulu, kalau ke maktabnya, kalau ke hotelnya, ya. Nah, itu ada yang kesasar, pokoknya perempuan harus ada mahramnya, ya. Dan itu sangat beralasan. Ya, tidak bisa. Oh banyak Bu, aduh jangan. Apa saja yang sudah ditentukan oleh agama, kalau dilanggar, suka ada efek-efeknya. Ya. Oke ya. Vira, ada lagi pertanyaannya? Enggak Bu, alhamdulillah ngerti. Ya, nah kalau mau pilih KBIH, anak misalnya nih gak ada mahram kan, misalnya berangkatnya suami udah meninggal, anak belum punya duit berangkat itu ya, ikut KBIH namanya, Kelompok Bimbingan Haji Indonesia, KBIH al apa gitu kan ya. Kamu cari yang benar-benar terpercaya. Karena kadang-kadang kalau sudah sampai di sana, di pelaksanaannya, itu hanya dituntun untuk beberapa manasik aja. Ya, tidak selamanya kamu diajak bareng sama ustadznya. Pada dasarnya nanti akan berangkat sendiri-sendiri. Makanya harus benar-benar dititip ke siapa nih. Kalau tidak ada mahramnya, harus benar-benar ada yang bertanggung jawab. Kasihan nanti. Ya, pada kenyataannya nanti KBI Ustadz yang diutus oleh KBIH itu tidak mendampingi selamanya. Ya, oke. Kita lanjut ke tadi kendaraan sudah ya. Kendaraan kalau di Indonesia alhamdulillah sekarang sudah 9 jam bisa sampai ke Madinah. Kendaraannya ada Garuda, ada Saudia ya kan yang di booking, ada Citylink yang gede juga ya. Adalah kalau zaman sekarang ini terpenuhi, ada kendaraan. Kemudian aman selama perjalanan. Nah, ini aman selama perjalanan termasuk yang tadi yang harus ada mahramnya. Aman selama perjalanan. Ya. Zaman dulu anak-anak Indonesia pernah 1 tahun nggak ngirim jamaah haji. Zaman masih ada perang Teluk. Perang Teluk itu perang antara Irak dan Iran. Irak dan Iran ini kan ada di Timur Tengah, dekat-dekat sama Arab Saudi. Pada saat itu ada penemuan namanya rudal, peluru kendali, dan baru-baru ini aja. Ya, baru-baru itu aja. Nah, ada kebanyakan peluru kendali yang baru ditemukan itu anak-anak salah tembak. Jadi mau nembak pesawatnya musuh, kena ke pesawatnya jamaah haji.
akhirnya Indonesia tidak ngirim karena situasi tidak aman. Walaupun kendaraannya ada, tapi situasi perjalanannya di udara itu yang tidak aman. Ya, tidak aman. Dulu juga pernah ada ancaman teroris, ya, ada pengeboman di Mina, gitu ya. Tapi terjadinya setelah ada di sana. Ya, ada banyak korban juga buat dari jamaah haji Indonesia ada. Nah, itu berarti bagaimana Bu statusnya? Kalau itu kan terjadi di ini, itu makanya apa namanya harus banyak-banyak berdoa, ya, harus banyak-banyak berdoa. Kemudian cukup bekalnya. Cukup bekal. Nah, bekal ini anak bukan saja bekal kita yang naik haji, bukan hanya bekal kita yang umroh, tetapi bekal yang kita tinggalkan. Misalnya ibu sama suaminya ibu pergi naik haji. Ibu punya anak 2 masih sekolah. Ibu harus pisahin, ini uang jajan kamu, ini ongkos untuk ke sekolah. Jangan sampai pas ibu berangkat haji, anak ibu tidak bisa sekolah. Ditanyain sama gurunya, kenapa kamu kok tidak sekolah? Itu kan ya, saya tidak dikasih duit sama mama saya. Kemana mamanya? Lagi haji gitu. Buat makannya selama 40 hari ada. Listriknya ada. Kalau punya pembantunya ada buat gajinya. Artinya yang berangkat ada biaya untuk jajan di sana. Karena kalau di Indonesia itu dikasih makanan anak-anak. Ya buat jajan-jajan doang. Ya. Dan ingat nih, harus ingat nih, ya muridnya Bu Rumzil. Jangan dijadikan oleh-oleh sebagai penghalang. Oleh-oleh tidak termasuk dalam bekal. Ada banyak orang Indonesia, kamu kenapa kok belum berangkat haji? Saya kalau ongkosnya mah cukup, cuman buat oleh-olehnya nggak ada, buat selamatannya nggak ada, nggak boleh. Ya, itu sunnah-sunnah semuanya itu. Kan oleh-oleh itu hadiah kan? Hadiah hukumnya sunnah kan? Jadi yang sunnah jangan mengalahkan yang wajib. Ada beli oleh-oleh, ada ya sudah kasih air zam-zam. Jadi santai aja anak-anak, enggak usah. Ibu, tapi kan harus selamatan ini. Aduh, itu sunnah. Tinggal berdoa ke Allah, ketemu sama orang, doain saya mau haji. Enggak usah ngundang-ngundang. Enggak ini. Pokoknya jangan dijadikan masalah. Yang menjadi syarat adalah bekal, karena kita mau di sana. Nah, kalau orang Indonesia, enggak ada masalah sudah sekarang. Asal kita mau sama makanan yang disiapkan, aman. Paling tinggal beli-beli doang. Kalau orang biasa makan 3 kali, paling paginya tinggal beli. Karena orang sana itu makannya agak siangan. Ya. Jadi pagi-pagi itu ada orang jualan nasi, orang Indonesia tuh ada banyak jualan nasi yang ditaruh di mika-mika itu anak-anak. 2 rial, 5 rial, 5 rial itu 20.000 ya. Nasinya 20.000, padahal sedikit. Ada kacang hijau 3 rial, 12.000 gitu kan ya. Ada ini kalau kangen-kangen doang. Tapi kalau kamu mau semua makanan yang disediakan tidak ada masalah. Karena sebelum berangkat haji pun dari ONH itu sudah dipisahin uang buat bekal 1.500 rial dan itu cukup buat 40 hari. Ya, asal jangan dibelikan oleh-oleh. Ya. Beli oleh-oleh boleh, tapi jangan semuanya. Takutnya nanti mau jajan nggak ada. Oke ya, itu bekal ya, sudah ngerti ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, nih ya, jadi jangan mencurangi, jangan bohong ketika diperiksa. Orang mau daftar haji kalau di Indonesia itu suruh minta surat sehat dulu. Boleh ke puskesmas minta surat sehat. Daftar. Nanti ketika mau berangkat, itu diperiksa lagi. Kalau perempuan tidak boleh hamil. Ya, kenapa Bu kalau hamil? Takutnya di sana kenapa-napa sama bayinya gitu kan ya. Ditunda berarti keberangkatannya iya. Kalau penyakit ini itu dikasih gelang. Kenapa Bu? Karena nanti harus dipantau. Berarti yang pakai gelang warna merah, ada yang ada gelang warnanya kuning itu ya berarti yang merah itu pantauannya berapa jam sekali dilihat sama dokternya gitu ya. Kalau yang kuning itu tiap berapa hari sekali gitu. Dikasih gelang. Ya, yang punya penyakit-penyakit yang ada retensinya itu dikasih gelang, ditandain ya. Nah, takut kenapa-napa. Memangnya kenapa? Karena pelaksanaan ibadah hajinya itu anak-anak bukan sejam 2 jam, tapi sekitar 4 harian. Sekitar 4 hari. Kalau orang Indonesia 5 hari lah sama perjalanannya. Inti dari hajinya itu 4 hari.
Kalau umroh itu hanya 4 jam. Kalau umroh, kalau sama berangkatnya ya mungkin 12 jam lah kalau lancar. Kalau nggak mampir-mampir ya, kalau langsung dikerjakan 12 jam selesai. Jadi perjalanan dari Madinah, kalau dari Madinah ke Mikot itu 12 jam selesai, setengah hari selesai. Tapi kalau asli memang mau langsung umroh, 4 jam kelar. Tapi kalau haji itu sampai selesai kurang lebih hanya 5 hari. Nah, dalam 5 hari itu anak-anak takut kenapa-napa karena sudah ada rukun yang nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan hajinya langsung batal. Nah itu makanya harus sehat jasmani dan rohani. Kalau rohani dari Indonesia sudah disaring ya, udah difilter. Kalau ada yang ketahuan gila sudah langsung nggak bisa, nggak ada izin sudah. Itu ya jasmani. Tetapi anak-anak apa tuh namanya banyak keajaibannya. Ada yang dari Indonesia itu sakit sampai di sana sehat. Yang pertama janda dari Indonesia sehat sampai di sana sakit. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh keceplosan, kemudian harus banyak berdoa. Ya, harus banyak berdoa karena sedikit hatinya berdetak langsung misalnya nih. Ya, karena kan misalnya nih orang Indonesia itu kan suhunya begini-begini aja kan ya. Begitu sampai di sana, subuhnya aja 40 derajat. Subuh 40 derajat. Kalau siang bisa 50 derajat, panas ya. Kan kepengennya yang dingin-dingin. Kalau langsung minum jus dingin, langsung batuk. Banyak orang yang batuk. Itu anak berdetak sedikit di hati. Misalnya, misalnya nih ya, batuk melulu nih, gak konsen misalnya apa. Nanti yang berdetak hatinya itu yang batuk. Makanya harus dijaga. Ya, harus dijaga hatinya supaya jangan dari Indonesia berangkatnya sehat sampai di sananya sakit. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai pengetahuan tentang manasik haji. Ya, kalau kalian sudah belajar ini berarti kamu sudah memenuhi syarat. Berarti kalau kalian dari A sampai F, kamu tinggal apanya? Tinggal ONH-nya doang. Ya. Makanya biar memenuhi syarat kamu, biar istitoah, kamu langsung bilang ke mamanya sama papanya ya. Barengan, langsung daftar sama papanya biar bisa berangkat bareng. Enak anak kalau berangkat sama keluarga itu enak ya. Enak sekali. Nah, kemudian yang perempuan harus ada mahramnya. Tadi sudah ditanyakan sama Vira, ya. Bu, mahramnya beli katanya. Mahram enggak usah beli anak-anak. Itu mah bayar orang buat menjaga dia. Jangan diistilahkan beli surat mahram. Enggak ada itu. Mahram itu bukan berupa surat. Mahram itu tujuannya untuk menjaga dia, bukan sekedar surat sebenarnya. Ya, bukan cuman legal, saya ada surat mahramnya itu, bukan. Yang sebenarnya seperti itu intinya dari mahram. Ya. Jadi makanya kalau ada yang kalau mau surat mahram bayar berapa juta katanya. Nah, itu oknum ya anak-anak ya, oknum. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Udah ngerti semua Pak? Tidur nih. Raka ngerti Raka? Rokok. Susu. Raka ini. Insya Allah, Bu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Berdoa ya mulai sekarang ya. Mulai sekarang berdoa supaya sering-sering sama Allah diundang untuk haji atau umroh. Sekarang yang kedua anak syarat sah haji. Nah, syarat sah haji ini supaya hajinya sah harus bagaimana? Kalau syarat wajib tadi yang tadi itu, yang wajib haji itu yang mana? Siapa saja gitu. Kalau yang sekarang supaya hajinya sah harus bagaimana? Nih, yang pertama harus sesuai dengan ketentuan waktu-waktunya. Jadi misalnya sabar ya anak ya. Ada suara motor, ada error sedikit. Perhatikan. Misalnya, orang kalau mau berniat haji itu dari mikot. Mikotnya udah ditentukan. Kalau dia berangkat dari Indonesia langsung mau haji atau umroh, mikotnya harus dari Yalamlam. Maka ketika sudah masuk Yalamlam, dia harus niat.
sudah harus pakai ihram. Nah, ada aturannya. Kalau dia datang dari Madinah, mikotnya itu namanya di Bir Ali. Ya, di Bir Ali. Kalau misalnya dia orang Mekah, asli penduduk yang sudah tinggal di Mekah, yang sudah atau 3 hari sudah ada di Mekah, itu mikotnya dari rumahnya masing-masing. Kalau yang datang dari mana, mikotnya di macam-macam. Ada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi untuk tempat ihram. Nah, itu tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Waktunya juga ada. Misalnya, tanggal 9 Zulhijjah harus sudah wukuf di Arafah. Malam tanggal 10 sudah ada di Musdalifah, sudah mabit di Musdalifah. Lepas tengah malam sudah boleh berangkat ke Mina. Tanggal 11, 12, 13 melempar jumroh. Nah, itu ada tanggalnya. Ini harus dipenuhi supaya hajinya sah. Ini yang pertama, ada batas-batasnya. Kalau batas waktu namanya mikot zamani, zaman artinya waktu. Kalau tempat namanya mikot makani, makan itu bukan makan ya, artinya tempat, ya tempat-tempatnya. Kemudian urutannya harus betul, tidak boleh ngacak, harus tertib, ada urutannya. Nah, nanti ada tata caranya ya, ada haji tamattu, ada haji ifrat, ada haji kiron. Nanti Ibu terangkan. Pokoknya sesuai lah ya, jangan sembarangan. Ya, Khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Kalau kamu haji, ikutin yang sudah aku ajarkan. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara melaksanakan ibadah haji. Nabi itu mengajarkan 3 cara, yaitu tamattu, ifrad, dan kiron. Kita bahas nanti. Kemudian memenuhi syarat-syaratnya. Misalnya lagi tawaf. Tawaf itu yang mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah itu harus 7 kali. Oh, berarti harus dihitung. Tidak bisa lebih, tidak boleh sembarangan. Tidak bisa kurang juga. Kemudian, apa nih? Bahu sebelah kiri ada di samping Ka'bah. Jadi tidak boleh sebelah kanannya terus belok begini, pas lagi tawaf noleh ke belakang, jadinya yang ini yang ada di sini. Bu, kalau ketarik bagaimana? Bukan, kalau ketarik mah ketarik, namanya tidak sengaja, langsung berbalik arah. Misalnya kedorong, kedorong, akhirnya bahu sebelah kiri ini sudah tidak ada di samping Ka'bah. Misalnya sampai terpental, ini yang ada, langsung berbalik. Nah, kalau seperti itu tidak dianggap melanggar anak-anak, karena itu terdorong, tertarik, bukan ketarik, ya kan? Seperti itu ya. Kemudian berlawanan dengan arah jarum jam misalnya, ya tidak boleh orang muternya ke situ, dia muternya ke sini, tidak boleh ya. Sa'i dari sofa ke Marwah, dimulai dari sofa, misalnya dia mulai dari Marwah dulu, ya tidak boleh. Ya. Harus ada tata urutannya, ada tata tertibnya. Ini dulu, ini, setelah ini. Kemudian anak-anak tempat-tempatnya. Misalnya wukuf di Arafah. Ketika sudah tanggal 9 Zulhijjah ada di Arafah, itu tidak boleh keluar Arafah. Kalau keluar Arafah, wukufnya batal. Kalau sudah batal, wukufnya, hajinya batal. Kalau batal bagaimana, Bu? Ya ngulang lagi, daftar lagi, ngantri lagi. Nggak bisa di ini, Bu, nggak bisa. Kalau wukuf itu rukun. Kalau rukun tidak terpenuhi, hajinya langsung batal. Beda dengan wajib haji. Nanti Ibu terangkan bedanya rukun dan wajib haji. Ya, atau misalnya melempar jumroh. Melempar jumroh tanggal 10 itu hanya di Aqobah saja. Sementara di Mina itu, di tempat Jamarot itu ada jumroh ula, wusto, Aqobah. Dia karena lihat Aqobah penuh, misalnya lagi banyak orang, udah kita ambil yang sepi aja, dilempar di sini, twing. Lah, di situ sepi emang nggak dilempar, masih mau dilempar besoknya gitu kan ya. Nggak bisa. Ada ininya. Jadi supaya sah, syaratnya harus seperti tadi. Harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya, nah, itu anak-anak syarat sah haji. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan ke rukun haji. Nah, Ibu jelaskan dulu anak-anak bedanya rukun dan wajib. Nah, kalau di ibadah-ibadah lain, rukun dan wajib ini sama, anak. Kalau tidak dipenuhi langsung batal. Misalnya rukun wudhu, basuh muka.
Nggak membasuh muka, langsung wudhunya batal. Disebut rukun boleh, disebut wajib boleh. Tetapi kalau haji berbeda. Kalau haji yang rukun itu ketika tidak dilaksanakan langsung hajinya batal. Dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan langsung hajinya batal. Tapi kalau yang wajib, ya, misalnya ada yang tidak dilaksanakan, hajinya bisa sah, tapi harus bayar dam. Dam itu apa? Denda. Ada dendanya, Bu? Ada. Ya. Nah, Ibu ulangi lagi, kalau wajib haji itu bisa sah hajinya seandainya ada yang tidak dilaksanakan, tapi harus bayar dam. Nanti Ibu jelaskan. Sekarang rukun haji dulu. Yang pertama ihram. Ihram itu misalnya ihram ya. Ihram itu artinya adalah niat. Jadi kalau dalam haji, niat untuk haji disebut dengan ihram. Ihram itu awal kata dari haram. Artinya ihram itu tidak boleh. Mengapa, Bu? Karena begitu sudah berniat untuk haji, dia tidak boleh A, B, C, D, E. Ada larangan-larangannya. Makanya disebut dengan ihram. Nanti kejelasannya Ibu terangin. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu sama dengan wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Nah, berarti ketika wukuf dia harus berhenti dulu di Arafah. Berdiam di Arafah. Kemudian tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah. Nanti kita terangkan lagi. Kemudian sa'i. Sa'i itu berjalan-jalan antara Safa dan Marwah. Ini untuk napak tilas ibunya Nabi Ismail, ya, Siti Hajar. Ketika mencari inian. Tapi sekarang sudah tidak berupa bukit, anak-anak. Sudah berupa, lantai yang sangat enak diinjak, dingin, ya. Sudah tidak terjal. Ada sisa-sisa bukitnya sedikit. Tapi sudah dikacain. Kemudian tahallul. Tahallul ini berasal dari kata halal. Nah, ini kalau sudah sa'i selesai, dia sudah boleh tahallul. Tahallul itu ditandai dengan menggunting rambut. Atau kalau laki-laki dicukur. Dicukurnya boleh, yang paling utama adalah gundul. Nah, sejak tahallul itu berarti yang tadi haram, yang tadi dilarang, sekarang sudah halal, sudah diperbolehkan. Nanti Ibu jelaskan, karena ada tahallul awal, ada tahallul sani, tahallul kedua, tahallul akhir. Ya. Kemudian tertib, nggak ngacak. Ya, itu adalah rukun haji. Makanya orang itu kalau mau naik haji itu dikasih pendidikan dulu 11 kali pertemuan, 11 pertemuan kalau di Indonesia. Kenapa? Takut hajinya orang sudah bayar mahal, ngantri lama, tidak mabrur, ya kan? Nah, makanya diajarin supaya sah hajinya. Supaya tidak banyak pelanggarannya, supaya tidak banyak denda yang dibayar. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, perincian dari rukun haji ini insya Allah kita bahas minggu depan ya anak-anak ya, minggu depan. Nah sekarang sebelum kita akhiri, kita foto dulu. Tetapi ingat ya anak-anak ya, kalian itu baru boleh keluar kalau ibu bilang, ibu sebutin namanya, boleh left, itu baru boleh keluar. Kalau ibu belum keluar boleh left, jangan keluar dulu. Karena fotonya di Burumzil berubah posisinya. Ya, Ibu minta tolong. Ya, sebelum foto Ibu tutup dulu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat ya. Kita saling mendoakan supaya sering-sering diundang sama Allah untuk haji atau umroh. Dan menjadi haji dan umroh yang mabrur. Yang oleh Allah dibalas dengan surga. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, wajahnya, kameranya on dulu semuanya. Salam. Ayo wajahnya yang sudah siap. Yuk, ayo yang sudah siap. Oke. Ayo, terus. Kurang lagi. Ayo, yang sudah siap. Ayo, tadi sudah banyak. Yuk. Ayo buruan. Loh, kok sudah pada live anak-anak?
Kan ibu bilang foto dulu. Masya Allah. Nantiin, Masya Allah, ini kok sudah tinggal 27. Jangan live dulu. Nanti ibu kasih kode, boleh live gitu, baru live. Masya Allah, ya buruan, yuk, buruan. Ya Allah, ini sudah tekor nih, udah tinggal 26 orang. Oke, ayo, buruan. Ya. Tadi ada Delmira. Udah pada, Kaisan, ayo, mana? Ini baru Alma doang yang muncul. Yuk. Ati sudah Alma. Ati kenapa inian? Ayo. Yuk. Ayo buruan. Ya sudah deh. Alma aja ya. Ya Alma ya. Ya Alma. Oke, 1, 2, 3 senyum Alma. Oke, yang boleh live Alma. Yang lain mukanya belum kelihatan. Yuk. Ayo yang lain. Ini baru Raffi. Oke. Loh, Raffi? Nah, yuk. Ditahan dulu ya. Ayo. Ya udah, ibu berdua sama Raffi doang fotonya. Ayo. Oke, Raffi boleh live. Raffi doang yang boleh live. Ayo mukanya. Masya Allah, mana Nana? Ayo buruan. Ayo, Bu. Zaskia. Ayo. Mana ini? Assalamualaikum, Baru Bu. saat. Waalaikumsalam. Ayo. Assalamualaikum. Kameranya on, anak. Kameranya di-onin. Nah, ayo. Suara saya udah, Ayo Bu. lagi buruan. Saya dari tadi, Kak Isan. Iya, Error. yang lain. Masa betul berdua doang. Yuk, dah. Kak Isan sama Andin boleh. Boleh live. Kak Isan sama Andin, udah. Oke. Yang lain ayo buruan. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Enggak, Zailinda belum tampil. Zaskia juga belum. Saya sudah, Bu. Kameranya onin. Kamera yang berbentuk itu Nana, yang berbentuk kayak video Udah. apa? Udah ada belum, Bu? Jangan sampai ada yang belum. Zailinda belum. Saya Udah on Kameranya. kamera. Kamu Hah? Udah on kameranya? udah. Saya udah on, Bu. Saya juga. Saya udah pada kelihatan, Bu. Saya udah on, Bu. Aduh. Nah, ini baru Rasya, baru Rizky nih. Tuh, yang kameranya on. Rasya tadi mana? Yo. Zailinda udah nih kalau begini nih. Yo. Nabila Putri sama Zailinda boleh. Left. Hah? Tunggu. Yo. Saya udah on, Bu. Mutia Nurul sama Rizky Akirani boleh. Zailinda boleh. Nah, ini baru nih banyak nih. Yo. Ibu. Oke, Ati, Indria, Demi, Rasya, Vira, Wiki, Dewi boleh left. Oke, nah ini baru banyak. Saya, Bu. banyak. Saya, Bu. Sabar. Oke, Fahira, Rizky, Zaskia, Farel, Gesa, Soraya, Kaisa boleh. Oke. Rizky Akirani belum. Kamu itu yang kamu onin itu speakernya, Nak. Kameranya belum. Oke. Ya udah dah ini terakhir. Oke, Nasita, boleh live, boleh. Makasih banyak ya. Assalamualaikum.